Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Diamirela. Saya dari kelompok KKM 76 Kalinongkolor, Gayam Harjo Prambanan, UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan mengenai program kerja saya yang akan saya ambil untuk sebulan ke depan di Kalinongkolor. Di sini saya mengambil program kerja yaitu sosialisasi aplikasi Peduli Lindungi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di era new normal ini, kita perlu lebih aware akan kesehatan kita. Nah, di sini kita juga harus memantau seberapa banyak orang yang mengunjungi tempat wisata atau tempat yang sedang kita kunjungi. Jangan sampai tempat yang kita kunjungi pun juga berlebihan atau terlalu padat para pengunjungnya. Nah, dengan aplikasi ini kita dapat memantau berapa banyak pengunjung atau orang yang ada di tempat yang akan kita datangi tersebut dengan cara scan barcode. Nah, lebih jelasnya nanti akan saya tampilkan recordnya, bagaimana cara memakainya, bagaimana cara menggunakan dari aplikasi tersebut, apa saja kegunaannya, lalu apa saja tampilan-tampilan dan fitur-fitur yang akan diberikan oleh aplikasi Peduli Lindungi ini. Baik, di sini saya akan memberi contoh bagaimana cara menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan tampilan apa saja yang ada di aplikasi Peduli Lindungi ini. Di sini pertama, setelah kita download dari aplikasi Play Store atau iOS, kita dapat melihat tampilan aplikasi Peduli Lindungi ini. Di sini ada beberapa tampilan atau feature yang ditampilkan dari aplikasi Peduli Lindungi ini sendiri. Di sini ada sertifikat dari vaksin. Jadi dari sertifikat vaksin ini kita dapat melihat nih, kita tuh udah vaksin berapa kali gitu. Jika kita baru vaksin sekali, nanti di situ sertifikat vaksin itu baru sekali gitu. Terus di situ juga ada hasil tes COVID. Ketika kita habis tes, jadi di situ bisa dicek juga. Lalu ada e-hasi, di situ ada riwayat check-in, lalu ada aturan perjalanan, lalu ada teledokter, dan ada pelayanan kesehatan, lalu ada statistika COVID, dan daftar vaksin. Jadi ini adalah beberapa tampilan yang yang diberikan oleh aplikasi Peduli Lindungi tersebut gitu. Nah, di sini kita akan mencoba klik untuk scan QR. Jadi untuk scan QR sendiri ini ketika kita masuk ke ruangan publik, jadi ketika kita masuk ke ruangan publik, kita biasanya diminta untuk kita scan barcode gitu, seperti kita ke mall, atau kita ke swalayan, atau kita ke tempat pariwisata, itu kita diminta untuk scan barcode tersebut. Gunanya untuk apa? Jadi di scan QR Peduli Lindungi ini, kita bisa lihat berapa kapasitas orang yang udah ada di ruangan tersebut gitu. Di sini pun juga udah ada cara-caranya untuk melakukan scan barcode tersebut gitu. Ada 3 stepnya di sini ada, jadi kita bisa melihat di situ juga. Nah, setelah itu kita melihat dari sertifikat vaksin. Ini kalau untuk ngecek sertifikat vaksinnya, di sini kita memasukkan nik kita, memasukkan nama lengkap kita, dan tinggal kita klik periksa dan lanjutkan. Nah, setelah itu kita akan keluar langsung keluar tuh kita tuh udah vaksin berapa kali sih gitu. Kalau misalnya kita baru vaksin sekali, nanti sertifikat kita yang sudah keluar itu akan muncul. Tapi ketika kita sudah vaksin 2 kali, di situ juga akan gitu. Lalu ini ada hasil tes COVID. Setelah kita melakukan tes COVID-19 ini, kita juga bisa cek di sini. Caranya juga sama dengan memasukkan nik dan nama dari kita gitu. Tapi karena di sini saya nggak tes, jadi tidak ada tampilan. Di sini ada buat electronic health
alt card, terus ada IHC. Nah, untuk ini juga ada panduan perjalanan, jadi kita juga bisa tahu gitu apa saja sih, dan itu juga ada riwayatnya juga gitu. Di sini lengkap, jadi ada cara-caranya juga. Nah, di sini untuk riwayat check-in, ini adalah kita tuh sudah check-in kemana saja sih gitu. Kita sudah mana saja sih gitu. Ini dilihat dari kita tadi scan kode QR-nya tadi gitu. Jadi beberapa hari yang lalu pun masih bisa dicek gitu. Dari mana sih gitu. Tapi karena belum menggunakan aplikasi ini, saya belum jalan-jalan, saya belum ke mall, jadi saya belum ada data terkait perjalanan saya. Nah, di sini juga ada aturan perjalanan. Untuk aturan perjalanan sendiri ini jadi ntar ketawa juga nih terakhir diperbaruinya kapan. Di sini saya terakhir diperbarui itu hari Selasa tanggal 2 November 2021. Gitu. Di sini juga ada beberapa pilihan opsi seperti ini, informasi perjalanan darat, udara, regulasi lengkap. Gitu. Terus untuk di sini kita bisa menyalakan lonceng, jadi di situ ada notifikasi nih misalnya dari aplikasi ini ada yang masuk gitu, nanti kita kalau misalnya menyalakan itu atau mematikan itu bisa di-setel dari kita sendiri sih. Terus untuk ini akun kita, jadi ketika kita sudah membuat akun, tampilannya akan seperti ini gitu. Nah, tadi ini sebenarnya sama isinya, sama tampilan fitur-fitur yang ditampilkan tadi di depan tadi. Ada status vaksin dan hasil tes COVID, riwayat dan tiket vaksin, sertifikat vaksin, dan tentang aplikasi ini sendiri gitu. Di sini juga kita dapat memilih bahasanya, pakai bahasa apa gitu. Ini sama seperti tadi. Nah, di sini pun ketika kita tidak menggunakan handphone atau perangkat yang kita gunakan, kita juga bisa melog out dari akun kita, jadi lebih aman gitu. Untuk aplikasi ini sendiri, ini menurut saya sangat penting karena dari sini pun kita juga bisa mengecek berapa orang atau berapa kapasitas dari tempat yang kita kunjungi. Gitu. Dari aplikasi ini kita juga dapat membantu program pemerintah untuk menekan angka dari peningkatan COVID-19. Saya segitu saja pemaparan dari program kerja saya mengenai sosialisasi aplikasi Peduli Lindungi. Saya harap bisa diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.